Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra dari kelas PIAUD A akan mempresentasikan tentang kurikulum PAUD. Jadi yang pertama itu ada definisi kurikulum PAUD. Secara etimologi, kurikulum secara Yunani yaitu kurir yang artinya pelari, dan kurere yang artinya tempat bermain. Jadi suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari ke garis start sampai dengan finish. Terus ada unsur pokok menjadi tekanan dari pengertian kurikulum. Yang pertama ada isi kurikulum. Isi kurikulum itu adalah mata pelajaran yang disebut subject matter. Hal ini diberikan oleh pihak sekolah dan harus ditempuh oleh setiap siswa. Terus yang kedua ada tujuan utama pendidikan, agar semua siswa menguasai setiap mata pelajaran yang diberikan, dan akhirnya siswa tersebut berhak untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan program pendidikan. Terus ada namanya perkembangan hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum sebagai program pendidikan yaitu program belajar bagi siswa yang disebut plan for learning. Hakikat kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kurikulum sebagai program belajar bagi siswa memuat rencana yang disusun secara logis dan sistematis yang diberikan pihak sekolah untuk membantu pengembangan pribadi siswa ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Terus yang kedua, kurikulum adalah suatu rencana tertulis yang mengatur segala hal terkait dengan keterpentingan pendidikan. Terus yang ketiga itu, dalam hal ini kurikulum merupakan pedoman umum bagi pelaksanaan pendidikan. Terus ada perubahan hakikat kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD tidak hanya sebatas pada mata pelajaran atau subject matter, tetapi seluruh kegiatan belajar pengalaman siswa di sekolah dan segala aspek yang mempengaruhi mereka di sekolah, pelajaran dan lain sebagainya, bersama guru atau tidak, berkenaan langsung dengan pelajaran atau tidak, untuk mencapai hasil atau memilikinya pengalaman belajar bagi siswa. Terus ada definisi yang mencerminkan hakikat kurikulum sebagai program pendidikan atau plan for learning. Ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1, yang berbunyi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terus ada komponen kurikulum PAUD. Komponen kurikulum PAUD terdiri dari 4 kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Yang kedua, komponen isi atau materi. Yang ketiga, ada fungsi kurikulum. Dan yang terakhir, manfaat kurikulum. Jadi komponen tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah rumusan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan dan harus dicapai oleh siswa. Terus ada berbagai macam tujuannya. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional atau lembaga, tujuan mata pelajaran atau kurikuler, dan tujuan pembelajaran instruknasional. Terus ada komponen isi atau materi. Jadi yang pertama itu ada isi kurikulum. Isi kurikulum pada dasarnya adalah bahan atau materi yang disusun untuk diberikan kepada siswa agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Isi atau materi sebagai bahan kegiatan belajar bagi siswa berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan bentuk
pengalaman belajar lain yang disusun dengan memperhatikan tingkat kesesuaian dengan berbagai aspek, seperti jenis dan jenjang pendidikan, tingkat pertimbangan dan kebutuhan anak, perkembangan dan tumbuhan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus isi kurikulum harus memenuhi kriteria sebagai ada 5. Yang pertama ada sahih, yang kedua tingkat kepentingan, yang ketiga kebermaknaan, yang keempat layak dipelajari, dan yang kelima harus menarik minat. Terus fungsi kurikulum terbagi 6 bagian. Ada fungsi penyesuaian, ada fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Terus manfaat kurikulum ada manfaat bagi guru, manfaat bagi sekolah, dan manfaat bagi masyarakat. Itu manfaat bagi guru. Kurikulum dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua itu ada manfaat kurikulum bagi sekolah. Kurikulum dapat digunakan sebagai alat dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan. Terus ada manfaat kurikulum bagi masyarakat. Kurikulum dapat dijadikan pedoman atau standar bagi orang tua dalam membimbing proses pembelajaran. Terus ada perkembangan hakikat kurikulum. Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kurikulum menekankan pada semua pengalaman belajar yang diterima siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Terus ada Peraturan Materi Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yang berbunyi kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terus ada menurut kurikulum menurut Padmanabhan tahun 1995. Kurikulum adalah seluruh usaha kegiatan sekolah untuk merangsang anak supaya belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Lebih lanjut, ia pun memberi batasan bahwa kurikulum adalah sebagai pengalaman dan mempengaruhi yang bercorak pendidikan yang dipengaruhi oleh anak sekolah. Jadi ini presentasi saya sampaikan. Sekiannya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.